1. Pengertian dan dalil iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Hari akhir juga mempunyai banyak nama, yaitu Al-Waqiyah, Al-Haq, Al-Tamah, Al-Azifah, Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Yaumil Qiyamah, Yaumil Din, Yaumul Azim, Yaumul Sa'ah, Yaumil Hasrah, Yaumul Hisab, Yaumul Jazah, Yaumul Fassal, Yaumul Tagabun, Yaumul Wa'id. Selain nama-nama di atas, hari akhir juga terdapat di rukun iman, yaitu rukun iman kelima. Tidak hanya di rukun iman, hari akhir disebutkan di beberapa ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan kepadanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. 2. Kiamat Sugro dan Kiamat Kubro. A. Kiamat Sugro. Kiamat kecil yang kehancurannya hanya dialami oleh bagian-bagian tertentu atau kecil saja. Contohnya seperti kematian dan bencana alam. Walaupun hanya kiamat kecil, kita tetap harus menghadapinya dengan sikap mengetahui bahwa sesungguhnya segala sesuatu adalah milik Allah SWT. B. Kiamat Kubro. Kiamat besar yang dimana jika kiamat ini terjadi akan berdampak menghancurkan semua isi semesta dan ciptaan Allah SWT. Walaupun belum terjadi, Allah SWT telah menjanjikan kedatangannya sebagai ayat Quran Surat Al-An'am ayat 134, yang artinya, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Di dalam Al-Quran, Allah SWT tidak menyebutkan kapan waktu terjadinya kiamat sugro. Namun, ia memberikan gambaran peristiwa kiamat tersebut, yang sebagai berikut. 1. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya dan membuat semua makhluk hidup mati. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. 2. Langit menjadi terpecah belah. Quran Surat Al-Muzammil ayat 18. 3. Manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung yang berhamburan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4-5. 4. Terjadinya goncangan dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat. Quran Al-Zalzalah ayat 1-2. 5. Langit terbelah dan bumi diratakan. Quran Surat Al-Insyiqaq 1-3. 6. Bintang jatuh berserakan, laut meluap, kuburan dibongkar. Quran Surat Al-Infitar ayat 1-4. Matahari digulung, binatang berjatuhan, gunung dihancurkan, lautan meluap. Quran Surat At-Takwir, Surah 81 ayat 1-6. Mata terbelalak ketakutan, cahaya bulan hilang, matahari dan bulan dikumpulkan. Quran Surah Al-Qiyamah, Surah 75 ayat 7-9. Terjadi guncangan yang sangat besar. Quran Surat Al-Hajj, Surah 22 ayat 1-2. Bumi dan gunung berguncang, gunung-gunung berterbangan. Quran Surah Al-Muzammil, Surah 73 ayat 14. Manusia datang berkelompok, pintu langit dibuka, dan gunung menjadi fata morgana. Quran Surat An-Naba, Surah 78 ayat 18-20. Tidak seorang pun mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Namun, dari beberapa riwayat, tanda-tanda sebelum datangnya kiamat berdasarkan hadis Rasulullah SAW. 1. Keluarnya Dajjal yang mengajak kepada kesesatan. 2. Keluar Imam Mahdi yang menegakkan keadilan. 3. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Munculnya dukon, awan hitam. 6. Terbitnya matahari dari sisi barat. 7. Keluarnya binatang melata pada pagi hari. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Setelah terjadinya kiamat, seluruh manusia akan mengalami kematian dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yaitu Yaumul Barzah. Alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat, pembatas antara alam dunia dan alam akhirat, dan dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-100. Yaumul Ba'ats.
Hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur, sedari manusia pertama menuju ke padang mahsyar. Hal ini terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Dijelaskan sebagaimana firman Allah di Quran Surat Al-Hajj ayat ke-7 dan Quran Surat Az-Zumar ayat ke-69. Yaumul Hisab, hari diperhitungkannya amal perbuatan manusia selama menjalani kehidupannya di dunia. Pada hari ini, semua anggota tubuh manusia akan memberikan kesaksian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Nur ayat ke-24. Yaumul Mizan, hari di mana ditimbangi amal perbuatan manusia ketika di dunia, baik amalan terkecil maupun yang terbesar. Penimbangan ini dijelaskan dalam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Anbiya surat ke-47. Yaumul Jaza, hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Sekecil atau sebesar apapun amal atau dosa tidak akan luput dari pembalasan. Surga dan neraka, surga dan neraka adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi makhluk sesuai dengan amal baiknya selama di dunia. Dan surga-surga itu memiliki nama, yaitu surga Firdaus, surga Aden, surga Mawa, surga Naim, surga Khuld, Darussalam, Darus Muqamah, Darul Akhirah, Husnul Ma'ab, dan Husna. Tidak hanya surga, neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama-nama, yaitu neraka Jahanam, neraka Laza, neraka Hutaman, neraka Sa'ir, neraka Sakor, neraka Jahim, dan neraka Hawiyah. Surga diberikan kepada makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai amal baiknya selama hidup di dunia, dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan neraka kepada makhluk sesuai dosa dan maksiat yang mereka lakukan selama hidup di dunia.